Ya, dalam milih jurusan, itu harus dipastikan 4 hal. Jadi sekarang punya apa? Punya waktu untuk nyari tahu beberapa bulan ke depan. Jadi selama di rumah aja, jadi harus nyari tahu. Apalagi mungkin karena udah pegang handphone terus, ya bisa dipakai untuk browsing nyari tahu. Mungkin nanti ke depannya nggak cuma browsing, bahkan melakukan gitu. Ada aktivitas yang dilakukan. Nah, 4 hal itu adalah yang pertama kepribadian. Kepribadian kita harus cocok dengan jurusan atau pekerjaan yang akan kita ambil nanti. Nah, kita harus paham dulu diri kita, siapa kita, bisanya apa, sukanya ngapain, gitu. Nah, ada beberapa teori, tapi yang paling saya suka itu teori yang menyebutkan 4 hal. Yang tadi 4 aspek, yang satunya lagi juga ini 4 aspek juga. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu bersemangat melakukan sesuatu. Ada orang yang suka dengan rame-rame, dengan banyak orang, ketemu banyak orang itu semangat banget. Ada orang juga yang memang nggak begitu semangat ketemu banyak orang. Lebih baik justru sedikit tapi mendalam. Nah, ada juga orang yang dalam menyerap informasinya itu mendapatkan sebuah informasi itu dengan intuisi. Kalau orang-orang bilang insting, pakai feeling katanya gitu, perasaan gitu. Tapi istilahnya intuisi gitu. Untuk kita, untuk manusia biasanya. Nah, intuisi ada juga yang menyerap informasinya itu berdasarkan data dan fakta. Jadi data-data dia tidak menggunakan banyak intuisi, yang lebih kuat adalah data. Apa yang dia lihat, ya dia itulah yang dipercaya. Termasuk juga intuisi. Nah, apa yang dia duga, itulah yang dipercaya. Gitu. Bahkan dia bisa melihat dari belakang data. Datanya apa, tapi dia melihat hal yang lain di balik data itu. Kemudian aspek yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu memutuskan sesuatu, memberikan keputusan. Ada yang menggunakan perasaan, perasa gitu. Ada juga yang menggunakan logika, rasionalitas. Nah, jadi ada yang pakai nilai-nilai personal, ada yang menggunakan logika. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pola hidup seseorang. Ada yang teratur dan terencana, ada juga yang fleksibel dan spontan. Gitu. Jadi kalau yang teratur terencana udah jelas. Dia merencanakan sesuatu, menuliskan sesuatu, dan melakukan apa yang dia rencanakan dan tuliskan. Gitu. Berbeda yang fleksibel dan spontan, dia tulis, dia rencanakan, tapi belum tentu dia lakukan itu. Jadi bisa saja dia melakukan dan merencanakan, bisa saja dia merencanakan, tapi belum tentu dia melakukan. Hanya saja yang spontan dan fleksibel itu biasanya jauh lebih tidak begitu pencemas dirinya dibandingkan yang teratur dan terencana. Karena yang teratur terencana cemas, takut rencananya tidak sesuai dengan yang dia rencanakan. Khawatir apa yang nanti dilakukan, pelaksanaan itu nggak sesuai. Jadi akhirnya dia khawatir dengan perencananya itu. Beda dengan yang spontan dan fleksibel, apa adanya gitu. Ngelihat sesuatu masalah, ya udah dia lakukan, bahkan tanpa rencana apapun itu. Nah, harus dipahami itu. Bagi yang pengen tahu, sebenarnya nanti di video ini akan disematkan link disematkan link untuk melakukan asesmen kepribadian. Nanti hasilnya akan dikirim ke emailnya masing-masing gitu, dalam beberapa waktu. Oke, aspek yang kedua adalah minat. Nah, baru minat. Minat itu berubah-ubah. Berapa banyak sih orang-orang yang pengen jadi dokter waktu SD, tapi hari ini berbeda gitu. Nah, karena minat itu mudah teralihkan, bisa berubah-ubah gitu. Beda dengan kepribadian yang disebut tadi, cenderung menetap dengan jangka waktu yang lama. Nah, kita harus pahami minat ini, fokus terhadap minat pekerjaan. Karena kan minat itu banyak, bisa hobi, aktivitas yang dilakukan. Tapi kalau sekarang, pahami minat pekerjaan atau yang bakal jadi pekerjaan. Karena sekarang orientasinya adalah karir. Setelah ini mau ngapain. Yang karirnya itu khusus untuk hal yang bakal menghasilkan, dibayar maksudnya, jadi profesional. Jadi pastikan kira-kira minat kita terhadap profesi atau pekerjaan apa. Minimal kalau kita ingin tahu minatnya apa, kita cari tahu berbagai macam profesi dan berbagai macam pekerjaan. Pasti kalau nyari tahu, pasti ada yang kecantol.
Orang yang nggak punya minat apa-apa biasanya karena nggak nyari tahu sama sekali gitu. Kecuali bingung. Kalau minat itu karena bingung. Nggak tahu minat saya apa, bukan nggak tahu, dia bingung nentuin yang mana, itu aja. Tapi kalau dia udah nyari tahu, pasti ada yang kecantol. Kira-kira minatnya apa gitu. Dari sekian banyak. Ya paling tidak kalau ternyata bingung, paling tidak dia punya 5 pilihan dari beberapa minat pekerjaan. Fokus di situ, bahkan kalau misalkan kita penasaran banget sama pekerjaan atau jurusan itu, kita bakal nyari tahu lebih mendalam tentang si jurusan itu. Bahkan bersemangat saat nyari taunya, sangat bersemangat. Bahkan ketika digodain dengan jurusan lain, oh dia nggak mau, tetap pengen ini gitu. Itu minat. Bisa berubah sampai akhirnya dia memilih pun itu bisa berubah. Bahkan saat dia menjalaninya pun bisa berubah. Jadi setelah dijalanin bisa saja berubah. Tapi paling tidak sekarang kita sudah punya pilihan. Yang ketiga, kemampuan. Nah ini yang kadangkala bertolak belakang karena sekarang masih SMA. Maksudnya begini, orang pengen jadi orang ingin masuk teknik sipil tapi gak mampu fisika dan matematika gitu, misalkan begitu. Tapi pengen, jadi imajinasinya melihat profesi itu keren tanpa tahu kemampuan yang harus dimiliki. Nah, ini yang disebut bertolak belakang gitu ya. Makanya perlu diupayakan tentang kemampuannya. Paling tidak nggak cuma profesinya yang diidamkan, tapi kemampuan yang harus dimiliki juga diupayakan, disiapkan. Kita punya kemampuan untuk melakukan itu atau enggak. Contoh aja, orang yang mau jadi psikolog, paling tidak dia harus intuitif, lebih peka gitu. Kemudian juga dia lebih empati, itu kemampuan. Empati dan intuitif itu kemampuan. Kepekaan itu kemampuan. Kalau kita kadang ngomong ceplas-ceplos tanpa memahami perasaan orang lain, kemudian juga kadang tidak berempati gitu, sulit untuk melakukan empati yang begitu mendalam, ya sulit. Kalau dikatakan kemampuannya nggak nyampe ya nggak nyampe, nanti nggak cocok ya. Sama halnya dengan profesi-profesi lain itu yang harus dimiliki dari segi kemampuan. Kemudian yang kelima adalah values, nilai-nilai. Nilai-nilai apa sih yang ingin kita ambil dari kita mengambil jurusan itu? Kenapa? Ada alasan yang mendalam apa? Ada alasan apa sih yang sangat mendalam? Kenapa kita milih jurusan itu atau profesi itu? Kalau misalkan kita ingin jadi dokter karena ingin menolong banyak orang, itu values. Kalau kita ingin jadi insinyur gitu ya, karena ingin membangun, insinyurnya insinyur konstruksi bangunan misalkan, atau arsitektur, ya, karena ingin punya cita-cita membuat bangunan besar dan lain-lain, itu values. Nah yang keempat ini memang kadang-kadang sulit sekali untuk ditemukan alasannya, valuesnya apa. Tapi paling tidak yang tiga hal tadi harus dipahami, dieksplorasi sampai kita betul-betul yakin memilih jurusan itu. Waktunya lumayan panjang sampai akhirnya kita bisa memutuskan, dan kegalauan untuk memilih itu bisa jadi terus-menerus bahkan saat kita mencobanya. Yang salah itu adalah tidak melakukan eksplorasi sama sekali, nggak pernah nyari tahu sama sekali gitu. Jadi kalau udah nyari tahu sebenarnya pasti ada keputusan pada akhirnya, pasti ada, pasti tidak akan salah langkah gitu, karena udah nyari tahu. Beda dengan yang nggak pernah nyari tahu sama sekali, bahkan mengandalkan orang di sekitarnya, ngandalin temennya, menurut lu gimana, ngandalin orang tuanya, menurut ayah aja, menurut ibu aja, tanpa dia mengetahui sama sekali tentang jurusan yang dia pengen pilih.